Kabar baik, Timnas Indonesia bisa dapat tambahan kekuatan baru jelang duel lawan Vietnam. Ragnar Oratmangun dan Tom Haye diproyeksikan bisa segera membela Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menjalani duel penentuan nasib di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam. Sebelumnya, pasukan Sintayong kalah dari Irak 5-1 dan imbang melawan Filipina 1-1. Kondisi ini membuat Indonesia sementara ada di posisi juru kunci grup F. Namun, sampai saat ini proses naturalisasi Ragnar dan Haye masih berjalan dan belum selesai. Berkas kedua pemain tersebut saat ini masih tertahan di DPR. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan, proses naturalisasi Ragnar dan Haye berjalan sesuai rencana. Namun, saat ini kondisi di DPR yang sedang dalam masa reses membuat proses tersebut tertunda. DPR baru akan kembali menjalani sidang pada bulan Maret nanti. Untuk yang dua lagi yaitu Ragnar Oratmangun sama Tom Haye, sudah beres di pemerintah. Kita mau majukan ke DPR, mereka reses hari ini sampai bulan Maret. Makanya, kita tidak bisa salahkan siapapun karena memang jadwalnya begitu, kata Arya Sinulinga. Dengan kondisi saat ini maka PSSI hanya bisa menunggu sampai DPR menjalani sidang. Laga melawan Vietnam sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 21 dan tanggal 26 Maret mendatang. Skuad Garuda butuh kemenangan di dua laga tersebut untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Setelah melawan tim Golden Star, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan berduel melawan Irak, tanggal 6 Juni tahun 24, dan Filipina, tanggal 11 Juni tahun 24. Meski tertunda, Arya masih optimis Ragnar dan Haye bisa mendapatkan status WNI secepatnya. Mereka juga diproyeksikan bisa membela skuad Garuda saat melawan Vietnam nanti. Salah satu alasannya karena pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lebih fleksibel. Hal ini berbeda dengan Piala Asia 2023 yang pendaftaran pemainnya maksimal sebulan sebelum turnamen. Mepet waktunya untuk proses naturalisasi Ragnar dan Haye. Tetapi kita coba karena lawan Vietnam tanggal 21 Maret pungkasnya. Gelandang Vietnam anggap remeh pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Gelandang Timnas Vietnam, Nguyen Hoang Duc, mengaku tak gentar dengan kehadiran pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Bahkan, ia menilai The Golden Star bisa mendapatkan hasil bagus dengan memanfaatkan kelemahan para pemain itu. Vietnam akan bertemu dengan Timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka harus bertindak sebagai tim tamu terlebih dahulu pada Maret tahun 21 Maret tahun 2024, berselang 5 hari kemudian, giliran skuad Garuda yang harus menjadi tim tamu. Jelang menghadapi Timnas Indonesia, Vietnam bertekad untuk membalaskan kekalahan di Piala Asia 2023, sebab, Elkan Bagnot dan kawan-kawan berhasil meraih kemenangan 1-0 dan membuat anak asuh Philippe Troussier harus tersingkir dari ajang tersebut. Hoang Duc menyadari Timnas Indonesia tengah mengandalkan pemain naturalisasi untuk bisa mendapatkan hasil bagus. Namun, ia mengaku banyak tim mengambil pemain naturalisasi dari Eropa, Afrika maupun Amerika, tetapi bukan yang terbaik. Menurut saya, para pemain naturalisasi tidak menakutkan. Mereka berasal dari Eropa, Afrika, atau Amerika. Tapi mereka mungkin tidak memiliki keterampilan, ketahanan, dan komprehensif seperti pemain-pemain bagus dari benua tersebut, kata Hoang Duc Rabu, tanggal 7 Februari tahun 2024. Gelandang berusia 26 tahun itu mengakui para pemain naturalisasi Timnas Indonesia mampu menunjukkan permainan keras untuk menghentikan serangan. Namun, Hoang Duc mengatakan Vietnam bisa mendapatkan hasil bagus jika mampu memanfaatkan kekurangan dari para pemain lawan.
Pemain naturalisasi Indonesia bermain sangat keras, namun mereka juga menunjukkan kelemahan. Jika timnas Vietnam bisa memanfaatkan celah tersebut dengan baik, hasil bagus pasti bisa kita raih saat berhadapan kembali dengan timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, ujar gelandang Vietel FC itu. Hoang Duc Nguyen sedang absen dari Vietnam, setelah mengalami cedera engkel. Namun, ia bertekad untuk bisa kembali masuk ke dalam skuad The Golden Star. Secara pribadi, saya juga akan mencoba yang terbaik bersama Vietel FC dan berharap bisa dipanggil ke tim nasional Vietnam lagi, pungkasnya.